Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi terakhir daripada program linear. Jadi program linear sendiri ialah bagaimana caranya penerapan matematika itu sendiri untuk mencari keuntungan maksimum dari penjualan, produksi yang minimum, dan menghasilkan omset jual yang tinggi dalam suatu bisnis. Itu fungsinya daripada model matematika. Nah, ada contoh soalnya di aplikasi kehidupan. Yang pertama ada seorang pedagang lilin. Dia punya modal 800.000 dengan kios mini. Jadi dia tuh jualan di kios mini modalnya 800.000. Nah, hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Harga beli lilin kecilnya 2.000 dan lilin besarnya 1.000. Jadi dia tuh punya dua jenis lilin. Lilin besar sama lilin kecil ceritanya. Nah, bentuk dalam X, Y. Nah, yang perlu Anda ketahui ada nama barang, banyaknya sama harga beli. Nama barang tadi kan sudah jelas, ada lilin besar sama lilin kecil. Nah, banyaknya itu disimbolkan dalam bentuk variabel X dan variabel Y. Disesuaikan pokoknya. Kalau dia ada 3 barang berarti X, Y, Z. Kalau cuma 2 barang kayak tadi kan X sama Y. Nah, terserah kita lilin besar mau Y, lilin kecilnya mau X, terserah. Yang penting disimbolkannya itu jelas. Nah, di sini lilin besarnya X, lilin kecilnya Y. Nah, kenapa di sini kurang dari 500 yang di sini? Karena dia mengatakan bahwa nih hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Nah, hanya mampu. Nah, hanya mampu menampung 500 lilin, berarti 500 kan masuk, ya kan? Nah, itulah kenapa tandanya kurang dari sama dengan. Nggak boleh lebih dari 500. Makanya dia ditulisnya kurang dari sama dengan 500. Harga beli. Harga beli yang pertama lilin kecil. Nih, harga beli lilin kecil itu 2.000. Lilin besar 1.000, ya. Lilin kecil 2.000. Nah, kebalik ini. Salah ini, kebalik. Nah, gitu. Yang ini isinya 1.000. Ini isinya 2.000. Kurang dari 800.000. Kurang dari 800.000 itu dapatnya dari sini. Modal usaha 800.000. Berarti modal usahanya cuma 800.000 kan? Berarti lebih dari 800.000 kan nggak boleh, nggak bisa dia. Nah, makanya kenapa dia tandanya kurang dari sama dengan 800.000. Nah, setelah dapat itu, kita buat persamaannya. Yang pertama, persamaan pertama. Persamaan pertama itu didapatkan dari sini. Tuh, ini persamaan 1. Persamaan 2 dapatnya dari sini. Yang ini. Terbalik ini ya. Harusnya dia jadi apa? Jadi 1000x. Harusnya dia jadi 1000x plus 2000 Y kurang dari sama dengan 800.000. Terus ada di sini X lebih besar daripada sama dengan 0, sama Y besar dari sama dengan 0. Nah, ini wajib. Kakak selalu ngomong ini selalu wajib. Kenapa? Karena kan X itu kan menyatakan lilin besar, Y kan lilin kecil. Nah, produksi itu kan kalau usaha kan pasti ada produksinya, ada barangnya kan. Nah, berarti
dinyatakan dengan ini, X besar dari sama dengan 0, Y besar dari sama dengan 0. Bisa aja dia nggak produksi. Nah, tapi dia nggak mungkin minus kan? Nah, makanya dia tuh tandanya seperti ini. Ya, selesai ini. Lanjut soal nomor 2. Luas daerah dari lahan parkir. Nih, luas rata-rata untuk mobil kecil 4, mobil besar 20. Daya tampung maksimumnya cuma 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil segini. Mobil besar segini. Nah, ini ditanya penghasilan maksimum. Yang perlu kamu ketahui di sini ada yang jelas, yang pertama ada jenisnya ya. Jenisnya berarti ada mobil besar sama mobil kecil. Tabel pertama berarti. Tabel kedua itu luas lahan. Nih kan, lahan parkir. Tabel ketiga itu ada yang namanya apa ya itu namanya tuh? Biaya. Nah, ini lebih jelasnya. Kita misalin dulu yang pertama X, banyaknya mobil kecil dalam 1 jam, Y, mobil besar. Tanya nilai maksimum. Nah, ada benda, ada banyaknya, ada luas lahan sama biaya tadi. Nah, bendanya kan ada 2, mobil kecil sama mobil besar. Terus ada kapasitasnya kan, kapasitasnya berapa tadi? Cuman hanya 200 kendaraan. Nah, itulah kenapa dia 200 kendaraan. Tahu kan kenapa dia tandanya gini? Nah, kemudian luas lahan. Luas lahannya untuk mobil kecil, mobil besar. Nah, itulah kenapa mobil kecil 4, mobil besarnya 20. Sama yang tadi kan, 1760. Nah, kemudian biayanya untuk mobil kecil tadi ada dia ngomong 5.000. Mobil besar 8.000. Nah, itulah kenapa di sini ditulisnya 5.000 dan 8.000. Nah, kemudian di sini ada Z. Z itu adalah fungsi objektif. Ditulis seperti ini. Nah, model matematikanya yang pertama. Ini persamaan pertama. Persamaan kedua ini. Atau kenapa jadi seperti ini atau ini katanya? Itu karena ini dibagi 4. Makanya dapat nilainya yang ini. Terus, apalagi? Pasti ya, X besar dari sama dengan 0, sama Y besar dari sama dengan 0, pasti. Selesai. Kemudian, ada ini. Apa itu? Fungsi objektif, yang untuk menentukan maksimum dan minimum. Fungsi objektif itu selalu disimbolkan seperti ini ya. Tuh. Nah, dari yang persamaan yang sudah dilakukan, dapatlah grafiknya seperti ini. Kemudian kita cari nilai X. Kemudian kita cari nilai maksimumnya. Caranya dengan mengurangkan persamaan ini 1 dan 2. Dengan 1 dan 2. Kita cari nilai X, Y-nya. Ini gimana caranya? Pertama cari apa yang dulu yang mudah? Cari Y kan? X-nya kita habisin kan? Dikurangkan. Jadinya berapa? 4 Y sama dengan 240. Y-nya sama dengan 60. Dapat. Terus Y sama dengan 60 itu kita substitusi di persamaan X plus Y sama dengan 200. Terserah mau di mana aja. Tapi yang paling mudah kan yang ini. Ambil aja yang paling mudah, X plus 60 sama dengan 240. Berarti
Berarti X dapat sama dengan berapa nih? 60, 240 kurang 60 berapa? 100. Terus berapa? 102. Terus 60 ya? Terus 80, deng. Nah, iya. 80. Terus dapatlah X, Y. X, Y-nya 180,60. Masukkan di persamaan yang ini tadi. Nah, yang ini. Berarti Z sama dengan 5000 X ditambah 8000 Y. Masukkan 5000 dikali 180 ditambah 8000 dikali 60. Maaf ya. Aduh. Ini 8000 nih. Hasilnya berapa? 1.182 juta apa ya? 1.182.000 kalau nggak salah. Nih, dapat. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.